Jadi trust dulu, agreement, baru lanjut coaching, lanjut ke buat coaching. awareness dan seterusnya gitu ya. Kemampuan mendengarkan juga penting juga sih. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Nah, kali ini kita mau bahas tentang kompetensi seorang leader gitu ya. Seorang leader itu sebagai coach. Nah, buat teman-teman itu yang leader di suatu corporate gitu ya, gimana sih caranya ya seorang leader itu bisa mempunyai kompetensi sebagai seorang coach. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam Dunia Leadership Coaching, dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya. Halo kakak Coach. Halo Bu Ana, Kak Ana, apa kabar? Selamat sore. Baik, selamat sore. Sehat-sehat ya kak ya? Alhamdulillah, kabar Iya, baik, sehat. seger nih kelihatannya kakak Coach ya. Yes, baru makan soalnya. Oh oke. Nah, gini nih, Coach Adit, malam ini kita mau bahas tentang kompetensi leader itu sebagai seorang coach. Nah, seperti apa gitu ya, Coach ya? Kompetensi leaders sebagai seorang coach. Iya. Mungkin artinya kompetensi apa saja sih yang dibutuhkan oleh seorang leader, Iya. sehingga dia bisa meng-coaching karyawannya dengan baik gitu ya. Nah, ini Oke. boleh tahu nih Coach ya, ini leader nih siapa aja nih kira-kira ya Coach ya? Leader itu ya tentu kalau kita bicara di perusahaan ya, siapapun itu yang memang mereka tuh punya tim yang memang tujuannya adalah mereka mengelola tim tersebut ya. Nah, mengelola timnya agar bisa mencapai goal yang sudah ditetapkan. Oh, oke. Itulah yang disebut leader ya. Nah, kira-kira apa saja sih Coach yang dibutuhkan seorang leader itu ya? Ya, kalau kita bicara kompetensi coaching itu sebetulnya karena saya berbasiskan coaching ICF ya teman-teman. Jadi saya itu coaching di ICF itu standarnya adalah ada 8 kompetensi. Nah, 8 kompetensi, banyak ya 8 kompetensi ya gitu. Di situ ada bicara kode etik, ada bicara tentang coaching mindset, lalu kemudian bicara tentang bagaimana membangun trust ya dan safety, lalu coaching presence ya, kemudian ada active listening gitu ya, bicara tentang coaching awareness ya, evoking awareness, kemudian facilitating growth dan facilitating growth, client growth, dan banyak banget itu yang dipelajari. Nah, untuk mempelajari itu kan minimal waktunya 30 jam tuh ya, 30 jam untuk mempelajari itu semua. Bagaimana dengan para leaders ya di perusahaan? Apakah harus segitunya belajar semua gitu ya? Idealnya memang iya gitu ya. Mereka harus mempelajari semua kompetensi tersebut dengan baik gitu ya. Kalau dikatakan minimumnya bisa nggak coach gitu kan, ada nawar-nawar gitu ya. Berapa harus minimal harus menguasai berapa coach, banyak nggak bisa dikurangi nggak gitu ya. Ya kalau saya bilang bisa dikurangi ya seminim-minimumnya gitu ya. Mereka harus belajar yang pertama itu bagaimana membangun agreements ya, membangun agreements dengan timnya. Agreement itu dalam apa sih? Kalau di dalam tim adalah ya tentang terutama goalnya ya, goal yang mau di coaching itu apa gitu. Biasanya berbasiskan KPI gitu kan. Kemudian nanti agreementnya di situ juga kita bahas tentang mereka juga timnya itu harus tahu bahwa gaya coaching ini seperti ini gitu. Jadi timnya, leadernya juga harus menjelaskan kepada timnya coaching modelnya seperti ini nih ya. Jadi saya sudah tidak banyak lagi memberikan instruksi, memberi perintah, tapi lebih kepada mengeksplorasi, bertanya dan seterusnya gitu. Supaya kita nggak kaget nanti kok tiba-tiba ditanya gitu. Dan biasanya mereka langsung dikasih perintah, kasih instruksi, sekarang ditanya-tanya gitu ya. Kemudian tadi membangun agreement. Kemudian yang kedua adalah yang paling penting adalah membangun trust dan safety. Itu juga penting untuk dikuasai oleh seorang leader ya, agar mereka bisa meng-coaching timnya dengan lebih baik. Karena dengan trust dan kalau tim merasa aman, dia percaya dengan leadernya, tentu dia akan bisa lebih terbuka, lebih nyaman untuk di coaching. Lalu kompetensi yang ketiga yang harus dikuasai adalah bagaimana bisa membangun awareness. Di situ banyak tuh bagaimana seorang leader bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ampuh, bagaimana seorang leader bisa memberikan observasi ya kepada timnya, bagaimana seorang leader itu bisa mereframe timnya. Bagaimana seorang leader bisa
apa menggunakan metafora contoh gitu ya pada timnya agar mereka intinya semua itu agar si timnya agar mereka itu bisa menemukan suatu awareness baru karena memang coaching itu adalah intinya agar seseorang itu mau berubah dia harus mendapatkan suatu awareness atau insight baru terus dulu gitu ya baru mereka bisa melakukan action. Yang terakhir tentang bagaimana memfasilitasi klien dalam hal ini kliennya karyawannya ya memfasilitasi karyawannya tersebut agar bertumbuh. Di sini bagaimana si atasan itu bisa atau leader tersebut bisa memfollow up hasil-hasil dari coaching yang sesi action plan yang di sesi sebelumnya, kemudian bagaimana memastikan agar si karyawan ini tetap accountable dan berkomitmen untuk menjalankan action-action yang sudah disepakati dalam sesi coaching dan bagaimana memastikan agar si klien tersebut juga mencapai resultnya dan bertumbuh gitu. Nah ini adalah minimal 5 lah ya tadi ya minimal 5 potensi yang harus dikuasai. Gitu. Jadi yang paling penting awalnya itu juga sebenarnya dulu trust dulu gitu ya coach ya. Betul. Trust dulu, baru nanti setelah trust si coach dengan si coachnya ini ya coach ya, baru kita mulai melakukan agreement dulu. Agreement dulu gitu ya. Jadi trust dulu, agreement baru lanjut coaching, buat coaching. awareness dan seterusnya gitu ya. Kemampuan mendengarkan juga penting juga sih. Nah, kemampuan mendengarkan gitu ya teman-teman coach teman-teman ya. Nah, ini kedengarannya sepertinya mudah gitu ya, kemampuan mendengarkan ya teman-teman coach iya. ya. Ya ternyata ada ilmunya. Ternyata ada ilmunya ya itu ya. Nah, jadi nanti dalam apakah ada pelatihannya nanti nih ya? Coach, ya? Jadi kita ada sebetulnya pelatihan khusus buat para leader ya, leader as coach. Orang biasanya mengatakannya gitu ya, yang leader as coach. Kalau kami namanya coaching skill for leaders gitu ya. Pelatihan ini sebetulnya modul pertama dari total pelatihan coaching yang berbasiskan ICF gitu ya. Totalnya kan pelatihan coaching kami kan kita ini ada 66 jam. Iya, 66 jam. Modul pertama itu 16 jam khusus ya mempelajari basic-basic keterampilan coaching ya. Apabila seorang leader sudah mempelajari modul 1 ini, dia secara skill sebetulnya sudah ya bisa lah mengcoaching timnya gitu ya, dengan kasus-kasus yang mungkin lebih ke arah performance gitu. Ya, tapi kalau mau yang lebih dalam lagi ya, kasus yang sifatnya developmental itu harus mempelajari modul 2 dan modul 3. Jadi sebagai seorang leader, kalau dia kompetensinya dia sebagai coach, terutama untuk di corporate-nya gitu ya, coach ya, itu bisa hanya dengan modul 1 dulu gitu ya. Nah, oke. Itu ada, kita bisa tahu di mana aja nih ya informasi-informasinya ya coach ya. Informasi ini ada di 2 website. Ya, yang pertama di corporaconsulting.com dan kemudian yang satu lagi di leadershipuniversity.id. Jadi bisa silakan buka di situ, ya. Search di Google, Corpora Consulting, Leadership University ada di situ. Nah, apalagi kalau ditambah nama saya kan, Leadership University Aditya muncul di Google. Silakan di situ bisa ini ya, bisa kalau ada pertanyaan-pertanyaan di situ juga bisa alamat kontak saya bisa kita bisa akses. Oke, nah teman-teman dimanapun Anda berada. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh bagaimana meningkatkan kompetensi teman-teman sebagai leader ya gitu ya, bisa dengan mengunjungi website kami di www.corporaconsulting.com atau salesuniversity.id seperti itu ya. Oke, teman-teman sampai di sini dulu bincang-bincang kita dan dengan saya Ana Milani, saya Aditya Wijaya. sampai jumpa.